Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Naam. Alhamdulillah, ini pertemuan kita yang ke-21, masih membahas adab yang keempat. Sekarang kita masuk ke bagian yang ketiga dari adab yang keempat, yaitu an-nahyu an aghlutatil masail, larangan untuk bertanya tentang sesuatu yang sulit, atau larangan untuk mempersulit pertanyaan. Jadi kita dilarang untuk bertanya tentang masalah-masalah yang sekiranya memang masalah itu sulit untuk ditanyakan dan dijawab oleh guru, ustadz ataupun ulama. As-su'al miftahul ilmi, walakin talibul ilmi alladhi ya'rifu qadra nafsihi wa yawqiru ulama'ahu yahrisu ala adabis su'al. Bertanya adalah kunci untuk membuka ilmu. Akan tetapi seorang penuntut ilmu yang mengetahui kadar dari kemampuan dirinya dan juga menghormati, dia seorang penuntut ilmu menghormati gurunya, ulamanya, maka dia akan bersemangat untuk mempelajari adabis soal, adab-adab ketika bertanya. Wala yas'alu illa talaban lil ilmi wal fahmi wa bahsan lil haqqi. Dan seorang penuntut ilmu tidak akan bertanya kecuali pertanyaan itu adalah dalam rangka untuk talaban lil ilmi, mencari ilmu, wal faham, dan mencari pemahaman tentang suatu masalah, wa bahsan anil haqqi, dan untuk mencari suatu kebenaran. Wa hunaka man tarahu yuksiru minal as'ilah lil ulama. Dan di sana engkau akan melihat banyak atau sebagian orang, sebagian penuntut ilmu yuksiru, mereka banyak bertanya kepada para ulama, la bihadafil istirsyad, bukan mereka bertanya bukan bertujuan untuk istirsyad, mencari petunjuk, mencari pemahaman, mencari ilmu, akan tetapi apa tujuan mereka? Wa innama bihadafit ta'jiz. Kan tetapi tujuan mereka adalah untuk takjiz, melemahkan siapa? Melemahkan para ulama, wa iqa'il ulama fi zalal, dan menjatuhkan para ulama kepada zalal, dari kata zilzal. Apa itu zalal? Bimbang, kebimbangan, kegoncangan. Wa idhari dha'fihim, dan untuk menunjukkan, menampakkan kelemahan para ulama tersebut. Wa taklili min sya'nihim bayanan nasi buqdan wa hasadan, dan mereka tujuan memperbanyak pertanyaan itu adalah untuk taklil, merendahkan kedudukan sya'an, kedudukan mereka di antara manusia, bughdan, karena mereka itu benci dan juga hasad kepada para ulama. Laqad hadarul ulama laqad hadarul ulama min ijabati haula'i aw al-isgha'i ilaihim li'annahum hamqa la yastahiquna jawaban. Dan sungguh para ulama dahulu telah memperingatkan kita untuk ijabati haula', menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu, atau al-isgha ilaihim, atau mendengar, memperhatikan dan mendengar pertanyaan-pertanyaan tersebut. Kenapa para ulama
memperingatkan kita semua dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, li'annahum hamqa, karena mereka yang bertanya hal itu adalah orang-orang yang hamqa, yaitu jamak dari ahmak, yaitu bodoh, tapi bodohnya ya, sudah kelewat batas. La yastahiquna jawaban, dan mereka tidak berhak untuk mendapatkan jawaban, karena tujuan mereka bukan untuk mencari ilmu, tapi apa? Untuk merendahkan para ulama. Kemudian berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, man kana su'aluhu wa i'tiraduhu an hasadin wa bughdin, barang siapa yang pertanyaannya wa i'tiraduhu dan protes atau sanggahannya, barang siapa yang pertanyaannya dan sanggahannya kepada para ulama itu didasari dengan rasa hasad ataupun bughdin, rasa benci, fakullama tujibuhu, dan setiap kali engkau menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, bi ahsanil jawab wa afsahihi wa awdahihi, dengan jawaban yang paling bagus, paling fasih dan paling jelas, la yaziduhu dzalika illa bughdan wa adawatan wa hasadan, maka jawaban engkau itu tidak akan menambah pengetahuan mereka, kecuali hanya akan menambah bughdan, rasa benci, adawah dan rasa permusuhan dan hasad. Faktorik alla tastaghilla bijawabihi, maka caranya agar tidak terjadi permusuhan, agar tidak terjadi kebencian, iri dan dengki di antara kita, maka beliau mengatakan alla tastaghilla bijawabihi, jangan engkau menyibukkan diri dengan memikirkan jawaban dari pertanyaan tersebut. Wa an tu'rida anhu wa tatrukahu ma'a maradihi, dan sikap engkau selanjutnya adalah berpaling dari orang tersebut, tidak menjawabnya, wa tatrukahu ma'a maradihi, dan tinggalkan dia dengan penyakitnya tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'arid amman tawalla an dzikrina wa lam yurid illal hayatad dunya, maka berpalinglah engkau dari orang yang berpaling dari zikir kepada kami, wa lam yurid, dan tidaklah dia inginkan kecuali hanya kehidupan dunia semata. Imam Nawawi mengatakan as-sa'il ta'annutan wa ta'jizan la yastahiqu jawaban, orang yang bertanya, seorang penanya yang ta'annut, keras kepala, wa ta'jizan, dan dia ingin melemahkan orang yang ditanya, melemahkan para ulama, maka orang tersebut la yastahiqu jawaban, tidak berhak untuk mendapatkan jawaban. Fatalibul ilmi asma min ayyaqa'a fi habailis syaitan, maka seorang penuntut ilmu itu asma, terlalu mulia bagi dia untuk jatuh ke dalam tali-tali atau perangkap-perangkap syaitan. Liyattakhidha min ba'di masailil ilmi tariqan linaili ma'aribihin nafsiyah tijaha ahadil ulama, yaitu perangkap syaitan berupa menggunakan beberapa masalah-masalah dalam ilmu sebagai cara, sebagai metode untuk linaili ma'aribihin nafsiyah, untuk memperoleh keuntungan keperluan nafsiyah pribadi, tijaha ahadil ulama, terhadap salah seorang
ulama atau ikhwanihi min thalabil ilmi, atau terhadap siapa? Terhadap teman-temannya sesama penuntut ilmu. Walidzalika kana salafus salih rahimahumullah yanzihuna anfusahum 'anil bahsi fi ta'kidatil masail allati qad la taqa'u abadan. Oleh karena itu, dahulu para salafus saleh mereka yanzihun, menjauhkan diri mereka, atau mereka menjauhi dari bertanya, bahas, mencari ta'kidatil masail. Ta'kidat itu seluk-beluk inti masalah, permasalahan-permasalahan yang qad la taqa'u abadan, yang memang atau yang kadang tidak pernah terjadi untuk selamanya. Kenapa? Khasyata ayyakunal bahsu fiha tariqan lil mira'i wal jidali wal iqa'u fi zalal. Takut apa yang mereka cari itu menjadi sebab, menjadi suatu torikon, suatu cara untuk tumbuhnya al-mira', pertengkaran, jidal, perdebatan, wal iqa'u fi zalal, dan terjatuh ke dalam kebimbangan. Kemudian diriwayatkan dari Imam Al-Ajuri dari Kharijah bin Zaid bin Sabit bahwasanya dahulu ketika dia ditanya tentang suatu, beliau mengatakan, sebelum menjawab beliau mengatakan, qala hal waqa', apakah apa yang kamu tanyakan itu sudah terjadi atau belum? Fa in qalu lam yaqa' lam yukhbirhum. Kalau mereka jawab belum pernah terjadi, maka beliau Kharijah bin Zaid bin Sabit tidak menjawab pertanyaan tersebut. Wa in qalu qad waqa'a akhbaruhum. Tapi kalau seandainya sudah terjadi, maka beliau akan menjawab pertanyaan itu. Ya, jadi sebelum dijawab tanyakan dulu, ini pernah terjadi atau tidak, biar atau agar tidak salah berfatwa, salah menjawab pertanyaan. Nah, kemudian yang terakhir, summa 'allaqal Imam Al-Ajurri muhaddiran min al-bahsi wal jidal fil masail allati yanshaghilu biha ba'du tullabil ilmi. Kemudian Al-Imam Al-Ajurri berkomentar untuk memperingatkan para tullabil ilmi dari bahs, dari penelitian wal jidal, dan perdebatan pada masalah-masalah yang sebagian para penuntut ilmu yang syaghilu biha, menyibukkan diri dengan masalah tersebut. Agar apa? Likai yughallitu ba'duhum ba'du, untuk dalam rangka mempersulit, menjatuhkan sebagian yang lain. Wa yatlubu ba'duhum zalala ba'din wa yas'alu ba'duhum ba'da. Dan sebagian mereka mencari-cari zalal, kesalahan-kesalahan sebagian yang lain, kemudian mereka bertanya tentang masalah tersebut kepada sebagian mereka. Wa bayyana anna salafus salih rahimahullahu maka yatlubu ba'duhum wala ba'din. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya para salafus saleh dulu mereka tidak pernah mencari kesalahan-kesalahan sebagian dari mereka, teman-teman mereka atau para guru mereka. Mereka tidak pernah mencari kesalahan-kesalahan mereka. Wa muraduhum ayyukhati ba'duhum ba'du. Dan mereka juga tidak pernah berkeinginan untuk menyalahkan sebagian yang lain. Bal kanu
uqala. Bahkan mereka itu adalah orang-orang yang berilmu lagi berakal. Yatakallamuna fil ilmi munasahatan. Mereka berbicara tentang ilmu dalam rangka munasahah, dalam rangka untuk saling menasehati. Wa qad nafa'ahumullah bi ulumihim, dan sungguh Allah telah memberi manfaat dengan mereka dengan ilmu yang telah mereka peroleh. Dan kita tutup, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya pada poin yang berikutnya, yaitu yang keempat.